malah sholat asar nehi. Walaupun dia bawa Mercy, nggak usah. Nanti di Mercy-nya ditaruhnya perempuan lain kan? Laki-laki yang belum menikah cari istri, tanya dia rajin sholat asar nggak? Kalau nggak rajin sholat asar, biasanya tidak setia. Itu kata Rasulullah SAW. Saya lupa hadisnya ini di mana. Ada yang nanya, Pak, itu hadis atau opininya Pak Salman saja kan begitu? Kan kedengarannya aneh kalau Rasulullah mengurus kesetiaan seseorang gitu kan. Saya cari hadisnya, ketemu di mana? Di Google. Bayangkan. Nah, kalau nggak ke Google kemana? Yahoo. Yahoo siapa punya? Yahoo itu ada Yahudi. Kan Yahoo kan? Kan tinggal dibuangnya sama D-nya. Yahoo. Yahudi. Bing saya bikin. Microsoft, nggak usah saya ajarin lah, masa saya ngajari itik berenang namanya ini kalau ngomong gitu. Nggak ada. Atau bapak-bapak silakan. Karena ini semuanya orang net semua ini kan, ayo bikin browser yang itu khusus buat umat Islam, sehingga suatu saat kalau ada yang macam-macam sudah ada whiteout. Kalau nggak mau buka Google, buka ini. Apa namanya, salam.net, apa salam.com gitu. Nggak buka salam. Di situ semua terbuka, apapun yang ingin Anda ketahui. Secanggih Google. Ayo bapak-bapak yang orang-orang cyber ini, mungkin satu tantangan yang luar biasa. Bikin tandingan YouTube yang khusus untuk Islam, bikin tandingan Google yang khusus untuk Islam. Jangan diam aja, masa kita padakan Google terus ya kan? Jadi untuk ke depan, mudah-mudahan kita lebih cerdas dan lebih pintar menghadapi fitnah-fitnah terhadap umat Islam. Apapun yang dikatakan mereka tentang umat Islam, jangan langsung ngamuk dulu, teliti dulu dengan baik. Karena Rasulullah SAW yang beliau lakukan adalah kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, tetap ada perbedaan. Ini harus saya ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Tetap ada perbedaan cara pandang tentang respek cinta kita kepada Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah juga pernah Rasulullah bertindak tegas. Tapi ketika yang dihina itu bukan Rasulullah. Siapa? Sahabat. Waktu itu ada seorang sahabat yang dititipkan Rasulullah karena ada dua orang Yahudi yang ingin masuk Islam, tapi mereka tidak punya sanak famili. Akhirnya Rasulullah menumpangkan dua orang ini kepada seorang sahabat yang usaha sahabat tersebut adalah ternak onta. Tinggallah kau bersama dia, bantu dia menernak ontanya, minumlah susu ontanya dan makan daging ontanya. Apa yang dia makan itulah kau makan. Akhirnya sahabat menerima. Tetapi setelah dua orang ini kuat dan punya uang, akhirnya apa yang terjadi? Mereka membunuh sahabat Rasulullah SAW. Ini yang harus kita lihat perbedaan ketegasan Rasulullah. Ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwasanya sahabat dia dibunuh, Rasulullah langsung membuat satu perintah. Siapapun yang menemukan dua orang Yahudi yang masuk Islam, yang akhirnya membunuh sahabat saya, bunuh dan bawa ke saya. Rasulullah itu malah ngamuknya ketika yang dihina bukan dia. Tadi siapa? Sahabat-sahabatnya. Umat kita Islam dihina, ditempur di Palestina, itu kita boleh marah. Boleh kita marah. Silahkan. Karena tidak ada dunia internasional manapun yang mau membela Palestina. Selalu yang disalahkan Palestina. Baru-baru 2 hari yang lalu Israel mengatakan penyebab terjadinya keributan Gaza beberapa hari ini adalah karena ulah dari Hamas. Sekarang mereka sedang mencari jalan karena Presiden Mesir, seorang yang hafal Al-Quran, bagaimana caranya menghantam Palestina. Kalau itu kita boleh marah, karena yang dibantai adalah saudara kita. Dan itu contoh yang diberikan Rasulullah. Kalau yang dihina saya pribadi, nggak usah kalian marah. Tapi kalau yang dihina sudah teman-teman kita ini, kita harus bergerak. Tetapi lagi-lagi, bergeraklah dengan baik. Perintah Rasulullah SAW untuk jihad, perintah Rasulullah SAW untuk jihad bukan seperti apa yang kita lihat sekarang. Sebelum Rasulullah memberangkatkan satu kompi pasukan untuk jihad, selalu pesan Rasulullah, jangan bunuh anak-anak, jangan rusak pemukiman, jangan rusak semua jenis perusahaan mereka, jangan bunuh pendeta, jangan hancurkan gereja dan rumah ibadah lainnya. Yang boleh kau hadapi hanya apa?
tentara. Tidak benar kita kalau ngomong sana ngomong sini. Saya kira harus balik kita kepada kehidupan Rasulullah, supaya cara berislam kita ini agak lebih baik. Karena contoh kita satu-satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dia lahir sampai dia meninggal, apa yang dilakukan ketika menghadapi sebuah permasalahan ini? Ayo kita pelajari sama-sama. Hari ini kita belajar tentang bagaimana beliau menghadapi fitnah. Insya Allah lain hari dan kesempatan kita belajar bagaimana Rasulullah SAW menghadapi problem-problem kehidupan yang lain yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, karena waktu kita sudah mendekati, saya kasih kira-kira kesempatan kepada semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau bahasa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, ya wallahu a'lam, mohon maaf. Silakan bapak ibu. Baik, bagi para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya, kan yang kemarin demo itu yang tentang film tersebut, mereka berdalih karena ada kisah di mana para sahabat itu marah ketika Rasulullah hina. Itu benar atau tidak misalnya? Ada hadisnya, dan sedangkan Rasulullah itu mendiamkan. Itu benar atau tidak kisahnya, atau ada hadisnya? Iya, itu memang waktu kita pernah diskusi dengan beberapa teman-teman ustaz ya, itu diangkat. Bahkan di masa salah satu khalifah Bani Umayyah, ketika ada seorang yang menghina Rasulullah SAW, mereka langsung bunuh. Tetapi begini, harus dipikirkan baik-baik. Sekarang keadaan kita umat Islam seperti apa dengan yang ada pada masa itu? Ya, ketika para sahabat marah mendengar hinaan terhadap Rasulullah SAW, beberapa kali Rasulullah SAW tahan, sering Rasulullah SAW tahan. Jangan yang dikeluarkan hanya yang langsung dibiarkan Rasulullah. Ada beberapa kali yang ditahan oleh Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya ada. Ditahan Rasulullah SAW dan suruh sabar itu lebih banyak daripada harus disuruh serang. Dan ketika diserang pun penuh dengan adab. Dan yang dilawan itu kena kesasaran, bukan seperti yang kita lakukan. Akhirnya sesama kita yang berlemparan. Kalau memang kita ingin demo dan kita yakin sasaran akan kena, silakan. Saya kira itu pun langkah terakhir. Dan harus kita pegang kode etik jihad dalam Islam. Tidak boleh merusak apapun. Bayangkan Rasulullah mengatakan usaha mereka jangan dirusak, rumah ibadah mereka jangan dirusak. Kalau kita takbirkan demo ini, sangguplah kita mengontrol anggota kita yang demo ini tidak merusak kita? Kalau tidak, kita sama-sama saja melakukan kejahatan dan kebaikannya sama gabung gitu. Karena ada perintah untuk membela Muhammad, dan ada perintah yang kita lakukan yaitu menjaga semua fasilitas yang ada. Dan itu yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Makanya ketika peperangan Uhud kan terjadi dua perbedaan pendapat antara gerilya di kota Madinah. Umar bin Khattab termasuk yang mengusulkan agar kita menunggu pasukan Madinah. Pasukan kafir Quraisy Mekah di Madinah, di kota Madinah. Bukan di luar kota Madinah. Tapi Rasulullah mengatakan di luar saja. Terjadi perdebatan. Tetapi keputusan akhirnya menetapkan kita perangnya di luar kota Madinah. Apa pertimbangannya? Supaya nggak ada yang rusak. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Bukan asal semangat aja. Oh Allahu Akbar, bawa takbir lagi ke situ kan. Kita hancurkan. Itu yang terjadi akhirnya di masa-masa Ali bin Abi Thalib, di masa Muawiyah, sama Islam akhirnya perang. Kenapa? Karena kurang. Memang nggak ada pemimpin yang sahabat Muhammad SAW yang mampu meredam. Rasulullah mampu meredam Umar bin Khattab yang sangat terkenal. Kalau Umar sudah marah, yang mampu meredam Umar bin Khattab hanya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Kita perlukan pemimpin yang seperti ini, yang mampu mengayomi semua umat ini agar bukan kita berarti bencong, bukan berarti kita takut. Kita pikir justru orang yang berstrategi itu diam-diam tiba-tiba mati sudah musuhnya, kan begitu Pak ya?
Kalau yang kayak orang Batak kita ini ya, menggetak-getak aja, tiba-tiba diajak orang berantem, lari dia yang paling duluan kan? Jangan begitu. Maksudnya sebenarnya benar kita harus demo, tapi demonya yang sopan. Jangan sampai membuat kita malu. Yang ini nanti orang nanti bicara sensitif kali ya umat Islam itu. Nah, coba malu nggak gitu? Apalagi kita lihat fenomenanya ternyata sholat subuhnya Bisa. tarik nafas ya. Dan tidak ada ubahnya sekarang setelah Rasulullah demo dan di demo. Apakah pertama orang sholat subuh? Saya tanya bapak-bapak di masjid, bapak-bapak rumah masing-masing. Gimana sholat subuh di rumah kita masing-masing? Musola terdekat kita masing-masing. Makin ramai setelah Rasulullah dihina. Itu dia ya. Jadi saya kira ketika nanti tahun depan saya yakin datang lagi. Nggak mungkin nggak ada. Pasti datang lagi. Nggak akan berhenti mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah berhenti. Karena sudah jelas lantarlah angkal Yahud wal Nasara. Tapi harus pintar-pintar kita menghadapi semua itu. Sehingga apalagi sekarang pengawasan sistem di dunia ini ada Komnas HAM lah, ada entah apa-apa kan. Kadang-kadang menjebak kita kalau kita melakukan sesuatu. Hati-hati. Dan kita tidak nanti menepuk air di dulang jatuhnya, terkena muka sendiri. Jangan sampai begitu. Gitu kan.